teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube aku. Nah, di video kali ini aku mau ngebahas gimana sih caranya ngisi formulir di form 1 itu untuk guideline tahun 2020-2021, dan juga sekalian gimana sih caranya ngitung CGPA. Karena dari komentar di video terakhir kemarin banyak banget yang masih bingung gimana cara menghitung CGPA. Oke, tapi sebelum lanjut ke video utamanya, aku mau ngebahas lagi mengenai surat rekomendasi. Jadi gini teman-teman, untuk surat rekomendasi itu hanya berbeda antara dokumen ori dan kopinya saja seperti itu. Nah, ini titik permasalahannya itu ada di perbedaan guideline versi NID dan guideline versinya Embassy. Nah, meskipun di website Embassy juga mencantumkan atau melampirkan guideline versi NID, tapi mereka juga menambahkan aturan-aturan versi mereka sendiri di bawah lampiran guideline tersebut. Nah, bedanya tuh cuma ada di surat rekomendasi. Jadi, untuk seluruh dokumen baik dari guideline versi NID dan guideline versi Embassy itu sama, semua cuma minta satu dokumen original. Bedanya cuma ada di surat rekomendasi. Kalau untuk yang guideline versi NID, untuk surat rekomendasi mereka minta 1 ori dan 3 kopi. Sedangkan untuk guideline versi yang Embassy mereka minta 4 ori surat rekomendasi. Selain surat rekomendasi, baik itu guideline versi NID maupun guideline versi Embassy, mereka cuma minta 1 dokumen original. Oke, di sini kita ngomongin yang pengumuman Embassy ya, untuk yang Embassy Track ya ini. Nah, jadi teman-teman bebas pilih mau ikut guideline versi NID atau guideline versi Embassy. Selanjutnya aku mau ngebahas mengenai berapa lembar sih surat rekomendasi itu. Dikatakan satu set surat rekomendasi itu seperti apa. Nah, di sini aku udah ada contohnya. Ini bukan form yang ada di guideline, tapi kita umpamakan ini adalah form surat rekomendasi yang ada di guideline, yang berisi tentang biodata kita dan juga biodata rekomendasi. Ini ya. Terus kemudian ini di lembar pertama, dan lembar keduanya ini adalah surat rekomendasi yang asli. Ini adalah surat rekomendasi yang diketik oleh perekomendasi. Nah, jadi si form surat rekomendasi yang dari guideline itu ditaruh di depan, dan surat rekomendasi yang diketik oleh perekomendasi itu ditaruh di belakang. Nah, 2 lembar surat ini itu dikatakan satu set atau satu surat rekomendasi. Jadi dikatakan satu surat rekomendasi itu jika ada 2 lembar ini. Jadi kalau misalnya diminta 3 kopi, berarti ya 2 lembar ini dikopi jadi 3. Terus kalau misalnya minta 4 original ya, misalnya dari Embassy itu minta 4 original, berarti ya 4 dokumen 2 lembar ini gitu. Yang penting dokumen 2 lembar ini tuh namanya satu surat rekomendasi, satu set, nggak boleh dipisah. Nah, dokumen 2 lembar ini dimasukkan ke dalam amplop. Nah, ini udah jadi satu set surat rekomendasi. Tinggal kita menyesuaikan permintaan NID dan juga Embassy. Kalau Embassy tadi kan minta 4 ori, jadi ya udah kita tinggal minta 4 ori, 4 dokumen kayak gini gitu loh. Taruh di amplop. Kalau dari NID minta 1 ori 3 kopi, ya berarti ini 2 lembar ini itu kehitung 1 ori. Kalau minta kopi ya 2 lembar ini dikali 3 gitu. Semoga teman-teman udah paham ya, dan gak ada yang bingung lagi. Jadi untuk teman-teman yang masih bingung ngikut guideline versi NID atau guideline versi Embassy, terserah, gak ada yang salah, semuanya benar. Kalau dilihat dari bobotnya itu lebih berbobot yang Embassy, karena Embassy itu kan minta 4 ori kan ya. Kalau dari NID kan mintanya 1 ori 3 kopi. Oke, sekarang kita rangkum ya. Kalau guideline versi NID mereka minta surat rekomendasi itu 1 ori 3 kopi per orangnya atau per rekomendasi. Sedangkan untuk yang guideline versi Embassy mereka minta 4 ori per rekomendasi. Jadi tinggal dikalikan aja. Untuk berapa lembarnya tadi udah aku jelasin, semoga gak ada yang bingung lagi. Sekarang kita lanjut ke topik pembahasan utama di video kali ini, yaitu gimana caranya ngisi form 1 sama gimana caranya hitung CGPA. Oke guys, jadi sekarang aku mau ngisi formulir GKS untuk tahun ajaran 2020-2021. Karena kemarin tuh banyak banget yang bingung
dan memang formatnya sedikit berbeda dengan tahun kemarin. Jadi langsung aja kita mulai. Untuk bagian atas ini kita kosongin karena ini bukan wewenang kita untuk mengisi. Dan di sini juga ada tulisannya leave this table blank, biarkan tabel ini kosong. Nah, di sini nomor 1 ada name of applicant. Nah, di sini aku udah blok warna untuk mempermudah penjelasan. Untuk tahun kemarin itu ada surname. Di sini sebenarnya ada middle name dan juga given name, tapi tahun ini dipersingkat cuma ada surname dan given name. Nah, surname ini adalah nama family name atau nama belakang kita, sedangkan given name biasa disebut sebagai first name atau nama depan kita, nama yang dikasih oleh orang tua kita di depan gitu. Untuk contoh yang ada 2 suku kata, misalnya di sini ada Tanya Pratama. Nah, Tanya ini first name ini ikut ke given name karena letaknya ada di depan, dan Pratama ini kita anggap sebagai family name atau surname. Nah, untuk yang 3 suku kata di sini contohnya ada Ibnu, Dafa, Ibrahim. Nah, sebenarnya kalau ada middle name maka hitungannya seperti ini. Ibnu ini akan menjadi given name, Dafa akan menjadi middle name, dan Ibrahim ini akan menjadi surname. Tapi karena tidak ada middle name, jadi Ibnu Dafa ini dijadikan satu sebagai given name atau first name. Dan Ibrahimnya tentu saja ikut ke surname atau family name. Oke, kita lanjut. Di sini ada country, tentu saja country kita adalah Indonesia. Dan nomor 3 ada desired program, ada bachelor dan juga associate degree. Nah, kemarin aku juga udah jelasin bedanya bachelor dan associate degree. Kalau bachelor itu setara dengan S1, kalau associate degree itu setara dengan D3. Oke, kita lanjut ke bawah. Ada checklist submission of document. Please check centang in the appropriate box. Oke, kita centang. Nah, di sini untuk application form nomor 1 sampai form nomor 6, di sini ada tulisan N per A. Maksudnya adalah dokumen yang tidak perlu diisi atau memang dibiarkan kosong. Karena apa? Karena application form atau form nomor 1, personal statement, study plan itu kan nggak perlu officially notarized translation. Ini semua kan termasuk ke dalam original dokumen, makanya di sini ada N per A-nya. Jadi kalian nggak usah bingung. Ini memang ditujukan untuk dikosongkan. Itu. Terus lanjut, di sini ada ijazah. Kalau untuk ijazah itu aku rasa masuknya selalu ke officially notarized translation. Karena kalau ijazah itu original dokumennya tuh nggak mungkin ya kalau dikasih langsung ke sananya. Mampus nanti nggak dikembalikan. Jadi ini pasti nanti ijazah kita ditranslate ke Swan Translator, baru nanti kita centang yang yes di officially notarized. Terus di bawahnya ada high school grade transcript. Nah, ini beda-beda per orang. Kalau transkripnya itu udah bahasa Inggris dari sekolah, kita bisa centang original dokumen di sini, yes. Tapi kalau misalnya dari sekolah itu masih bahasa Indonesia dan kita translatekan lagi ke Swan Translator, masuknya di sini officially. Terus ada Certificate of Citizens dokumen. Nah, ini aku rasa masuknya nggak mungkin di original dokumen, masuknya ke officially. Mampus kalau nanti original dokumen dikirim ke Korea atau ke embassy dan nggak balik, susah nanti kalian ya. Jadi officially notarized itu dokumen kita dikirim ke Swan Translator. Nah, di situ kan ada cap basahnya. Itu sebenarnya udah kehitung dokumen original, tapi kita nyentangnya di officially notarized. Kalau original dokumen itu dokumen yang bener-bener kayak yang transkrip tadi, yang bahasa Inggris yang dibuat sekolah gitu. Jadi asli, original. Terus di sini ada award. Untuk awards aku udah pernah jelasin dan aku nggak mau jelasin lagi di sini, nanti kepanjangan. Alias capek juga ya ngomong panjang lebar gitu. Untuk ini di bawahnya ada sertifikat bahasa. Kalau ada dicantumkan, kalau nggak ada ya nggak usah dicantumkan karena kan memang sifatnya optional. Kita lanjut ke bawah. Oke, di sini ada form 1. Nah, form 1
please check silang di following, oke? Kita nggak dicentang tapi disilang. Nomor 1, application track. Nah, kalau kalian lewat embassy, silahkan disilang yang embassy. Kalau lewat university track, silahkan disilang yang university track. Nomor 2, type of application, kalian silang yang general. Untuk nomor 3, the short division, di sini ada liberal arts and social science. Ini misalnya kayak international relation kayak gitu. Untuk yang science, technology and engineering, which is ini dapat prioritas by the embassy, dan hanya satu-satunya program yang dapat di-apply untuk program university track. Ini spesial banget, science, technology and engineering. Ini misalnya kayak matematika, fisika, atau civil engineering dan lain sebagainya. Di bawahnya ada arts and sport. Ini mungkin kayak dance atau jurusan sport lainnya. Aku kurang tahu ya, kurang search mengenai sport yang di Korea itu apa aja gitu. Oke, kita lanjut. Program to apply, di sini ada bachelor dan associate degree. Sudah dijelaskan di depan apa itu bachelor dan apa itu associate degree. Kita lanjut aja. Di sini ada peringatan lagi. Please complete the form below. It must be typed in English only. Nah, ini di caps lock, ngegas only ya. Jadi jangan kalian isi pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Kalian isi pakai bahasa Inggris. Oke, surname di sini udah aku tulis. Surname itu nama keluarga atau nama akhir. Given name atau first name adalah nama depan. Silahkan diisi sesuai nama kalian ya. Untuk gender, silahkan diisi kalian male atau female. Lalu di sini ada date of birth. Urutannya di sini ada year, ada month, dan ada day. Jangan kebalik ya. Terus di sini ada country, Indonesia. Terus di sini ada age atau umur. Jangan lupa batasan umur di bawah 25 tahun. Citizens, Indonesian pasti. Untuk foto di sini ada size 3x4. Ini bukan foto yang soft file kalian tempel di sini ya. Tetapi foto kalian cetak lalu kalian tempel di sini. Untuk kalau ada yang tanya, Kak, ini backgroundnya warnanya apa ya? Sebenarnya terserah. Aku dulu itu backgroundnya warnanya biru. Tetapi ada yang bilang disamain aja kayak warna background di paspor. Nah, itu terserah kalian sih. Nah, ini contact information. Silakan ditulis alamat kalian, terus phone. Nah, di sini must start with the country code. Jangan lupa plus 62. Nah, warga plus 62 jangan lupa cantumkan country code kalian ya. Terus email kalian silahkan diketik di sini. Nah, aku ingetin lagi ya, untuk phone, untuk email kayak gini-gini jangan sampai salah kayak aku dulu. Karena untuk yang ambisi track itu biasanya kan emang pengumumannya diumumin di website ya, tapi jangan sampai salah juga sih ngisi ininya. Dan untuk yang university track, kalau kalian lolos ke tahap wawancara atau tahap berikutnya, mereka tuh menghubungi kalian dari kontak yang kalian berikan di form nomor 1 ini. Jadi jangan sampai salah. Kita lanjut. Di sini ada high school, SMA kita. School name-nya apa? Phone-nya apa, mailing address-nya apa? Di mana? Sorry salah ya. Mailing address-nya di mana? Location, city, country, kota di mana? Country, Indonesia. Terus di sini ini pasti adalah sekolah kalian. Terus di sini ada lanjut language ability, topik level berapa. Ini aku rasa untuk kalian yang pernah ambil tes topik atau tes kemampuan bahasa Inggris ya. Karena di sini kalau belum pernah ambil tes gak mungkin kita bisa isi ini, karena ini udah dispesifik banget di sini topik levelnya berapa, 1, 2, 3, 4, 5 atau 6. Terus untuk yang Inggris juga udah dispesifikasi tab-nya apa, TOEFL, TOEIC ataupun IELTS dan skornya berapa. Kalau kalian belum pernah ambil tes kemampuan bahasa Inggris, aku rasa ini gak mungkin bisa diisi ya. Jadi ini diperuntukkan untuk kalian yang sudah pernah mengikuti tes kemampuan bahasa Inggris. Kita lanjut. Di bagian bawah ada award if available. Kalau nggak punya award, no problem, nggak masalah, mereka tidak mewajibkan.
Oke, kita lanjut. Kita scroll dulu ke bawah. Di sini ada choice of university and major. Oke, di sini untuk embassy track diperingatkan lagi. Kalian boleh memilih 3 univ dan jurusan, tetapi dengan catatan pilihan 1 kalian bisa memilih antara tipe A dan tipe B. Untuk pilihan 2 kalian juga masih bebas memilih antara tipe A dan tipe B, tapi di pilihan ketiga kalian harus tipe B. Maksudnya itu di antara ketiga pilihan ini kalian tuh harus ada tipe B, minimal 1 universitas tipe B. Nah, di sini ada field of study. Kalian isi, kalian pengennya apa, departemennya apa, majornya apa. Oh iya, sekedar aku ingatkan untuk kalian yang lewat jalur MC Track, sebaiknya, ini hanya saran ya, sebaiknya jurusan kalian itu disamakan di ketiga universitas. Karena untuk membangun kesan bahwa kalian tuh benar yakin untuk masuk ke satu jurusan tersebut. Sebenarnya aku mau ngejelasin lebih mengenai strategi untuk pilihan jurusan ini. Ini sama kayak SNMPTN atau SBMPTN, kita juga harus nentuin strategi untuk pemilihan jurusan dan univ. Kalau misalnya kalian tertarik, silahkan komen di bawah. Nanti aku akan bikin videonya. Insya Allah upload minggu depan. Oke, kita lanjut yang university track. Kasian banget di sini cuma ada 1 kolom ya, nggak kayak embassy track, tapi nggak apa-apa. Oke, untuk university track kalian hanya diperbolehkan apply ke division yang natural science, teknologi dan engineering di 1 universitas. Simple, nggak ribet. Oke, kita lanjut ke bawah. Masih ada deh ternyata 3 lembar kira-kira ya. Oke, di sini ada tulisan University Track applicant must choose one university and major. Kasian banget kalian, gak apa-apa lah. Udah dijelasin ya tadi. Oke, ini semua udah tahu lah pastinya kalau University Track itu cuma boleh pilih 1. Lanjut, di sini ada recently attended school. Period, waktunya itu kapan, tahun berapa. School atau institution. Ini aku dulu tuh isinya mulai dari SD aku sebutin. Terus country-nya di mana. Kalau aku sih dulu dari SD mah sekolahnya di Indo-Indo aja. Palingan cuma pindah kota-kota aja gitu. Nah, di sini mungkin teman-teman tuh bingungnya di bagian ini ya. Di high school grade. Oke, di sini ada catatan only for terms or semesters complete. Hanya untuk semester yang telah dipenuhi. Nah, teman-teman tuh bingungnya di sini ada 5 tahun. Gila, itu sekolah apa, guys? 5 tahun. Terus di sini ada 3 semester, bayangkan. Oke, kita beralih ke file yang satunya untuk menerangkan mengenai CGPA dan persentil. Cara menghitung CGPA dan persentil. Oke, di sini aku contohkan, aku punya data di sini di tahun pertama, semester pertama rata-ratanya ada 80. Nah, rata-rata ini tuh biasanya tempatnya ada di rapot bagian bawah. Jadi kalian nggak perlu ngitung per mata pelajaran kalian jumlahin terus kalian bagi sesuai dengan jumlah mata pelajarannya. Kalian nggak perlu ngitung sendiri karena kan di bawah rapot itu kan biasanya udah ada rata-ratanya kan ya. Lanjut di semester 2, di sini ada nilai 84 dari skala 100. Lanjut di tahun kedua atau pas kalian kelas 11, di sini contohnya di semester 1-nya kalian dapat 85. Di semester 2 tahun kedua kalian dapat rata-rata 87. Lanjut di kelas 12 semester awal kelas 12 kalian punya rata-rata 88. Terus di semester berikutnya di sini contohnya dapat rata-rata 92. Oke, di sini jangan dilihat dulu ya GPA, CGPA ini jangan dilihat dulu, kita lihat ke bawah ini menghitung CGPA. Nah, untuk tahun pertama kita hitung GPA-nya dulu, GPA-nya kita hitung dulu. Caranya yaitu semester pertama ditambah semester kedua dibagi 2. Kita lihat datanya tadi. Ini semester pertama rata-ratanya 80 ditambah semester kedua rata-ratanya adalah 84.
dibagi 2 dapatnya 82. Ini yang dinamakan GPA atau rata-rata per tahun. Oke, kita simpen ya, ini GPA namanya. Lanjut di tahun kedua, kita rata-ratakan juga di semester 1 tahun kedua itu ada rata-rata 85, ditambah semester kedua tahun kedua rata-ratanya adalah 87. Dijumlah kemudian dibagi 2, hasilnya 86. Ini GPA tahun kedua. Untuk tahun ketiga, di sini kita ada rata-rata 88 dan juga 92, kita jumlahkan dan kita bagi 2 dapatnya 90. Oke, kita udah dapat 3 GPA. Lalu gimana cara menghitung si GPA? Caranya yaitu GPA tahun pertama ditambah GPA tahun kedua ditambah GPA ke tahun ketiga kemudian dibagi 3. Nah, hasilnya tadi kan GPA tahun pertama kan 82. Ini kita ketik 82 ditambah tahun kedua 86, tahun ketiga 90 dibagi 3. Hasilnya 86. Baru kemudian kita masukkan ke sini kumulatif GPA atau si GPA itu 86. Dan skor persentil ya 86 dari 100 karena ini kan emang dari awal kan 100 kan ya. Oke, sekarang kita lanjut ke ranking. Misalnya di sini ada contoh di tahun pertama semester pertama ranking 6. Semester kedua tahun pertama peringkat 4 dari 30 siswa ya ini. Terus di tahun kedua semester pertama dapat peringkat 2 dari 30 siswa. Semester kedua tahun kedua dapat peringkat 2 dari 30 siswa. Kemudian di tahun ketiga semester pertama mendapatkan peringkat 1 dari 30 siswa. Kemudian di semester 2-nya mendapatkan peringkat 1 dari 30 siswa. Jangan dilihat ininya dulu, kita lihat penjelasannya terlebih dahulu. Nah, perlu kita ingat lagi, untuk syarat yang undergraduate adalah 20% teratas. Harus memiliki ranking 20% teratas. Sedangkan untuk yang associate degree itu 25% teratas. Tapi kita tidak tuliskan di sini. Oke. Jadi misalnya dalam satu kelas itu ada jumlah muridnya 45. Maka 20% dari 45 adalah cara menghitungnya seperti ini. 20/100 kali 45 sama dengan 9. Wow, not responding. Oke. Back to normal. Oke, kita lanjut. Tadi sampai di sini ya. 20% dari 45. Cara hitungnya 20/100 kali 45 sama dengan 9. Artinya kalau di kelas kita jumlah muridnya ada 45 dan diambil ranking 20% teratas dari 45 yaitu 9, maka kita harus masuk 9 besar di kelas kita gitu. Kalau misalnya ranking 10 berarti ya kita nggak masuk. Sorry ya guys, ini error terus, gak apa-apa ya, kita tetap lanjutin penjelasannya. Oke, tapi kalau misalnya nih ya, misal kalian tuh udah memenuhi CGPA persyaratannya GKS, tetapi ranking kalian justru jeblok. Kalian masukkan CGPA-nya aja, rankingnya jangan kalian masukkan. Jaga-jaga, jangan kalian tampakkan negatifnya kalian, tapi kalian tampakkan positifnya kalian. Gitu. Kalau CGPA kalian tidak memenuhi, ranking tidak memenuhi, kira-kira kalian tuh akan ditolak ya. Udah aku jelasin di video sebelumnya. Tapi kalau CGPA kalian bagus, ranking kalian juga syaratnya memenuhi, silahkan ditulis. Kalau ranking kalian memenuhi, ini cara menghitungnya. Kita scroll ke bawah. Astagfirullahaladzim. Error. Nah. Astagfirullahaladzim. Oke, selesai. Oke, kita lanjut. Di tahun pertama, kita tadi kan semester pertama kan peringkat 6 ya. Ini peringkat 6. Semester 2 tahun pertama kita peringkat 4, terus kita jumlahkan bagi 2, dapatnya 5. Jadi di tahun pertama kita kehitungnya ranking 5. Di tahun kedua, kita peringkat 2 di semester awalnya atau semester 3. Kemudian di semester 4-nya kita peringkat 2, dibagi 2, tetap hasilnya 2.
di tahun ketiga pun di semester awal dan semester akhirnya kita dapat peringkat 1. Kok kita sih contohnya tadi dapat peringkat 1 ditambah dijumlahkan kemudian dibagi 2 hasilnya tetap 1. Lalu kumulatif untuk 3 tahun menghitungnya ya sama seperti CGPA tadi. Tahun pertama peringkat 5 ditambah tahun kedua peringkat 2 ditambah tahun ketiga peringkat 1 dibagi 3 tahun hasilnya 2,6. Nah 2,6 ini kita bulatkan aja menjadi 3, jadi kita dapatnya peringkat 3. Lalu menghitung persentil ranknya 3 ini berapa persen sih dari 30 siswa tadi gitu ya. Nah di sini rumusnya adalah ranking dikali 100 dibagi jumlah siswa. Jadi persentil ranknya adalah rankingnya adalah 3 ya. Jadi ditulis 3 di sini dikali 100 karena persen ya. Jadi ini udah paten 100 karena persen. Jadi di sini ditulis 100 dibagi jumlah siswa. Jumlah siswa di atas ini. Nah, jumlah siswa ini kan 30. Jadi di bawahnya ini tadi kita bagi 30 sama dengan 10. Nah, lalu kita masukkan di sini. Tadi kita kumulatif 3 tahun dapat peringkat 3, kemudian skor persentilnya kita 10% dari 30 murid. Jadi kita masih termasuk 20% teratas. Oke. Kira-kira udah jelas ya teman-teman, semoga gak ada yang bingung lagi. Kalau masih ada yang bingung silahkan komen di bawah, insya Allah dibalas ya kalau terbaca. Lanjut kita ke sini. If need, you may add additional columns to the term or semester section. You can write either the CGPA or score percentile. Oke, jadi kalian itu diperbolehkan menambah kolom, tapi ini kolomnya udah kebanyakan, Bapak, maaf. Ini udah kebanyakan. Kita lanjut. Di sini ada list of recommender. Di rekomendasi ini kan ada 2 orang ya, silakan ditulis posisinya apa, teacher atau headmaster dan lain sebagainya. Organizationnya itu sekolahnya, misalkan ini namanya adalah Bapak Susanto, posisinya headmaster. Organisasinya, sekolahnya misalnya SMA 1 Perkasa Jaya. Nah, phone-nya jangan lupa dan emailnya jangan lupa. Nah, ini adalah phone si perekomendasi dan email dari si perekomendasi. Oke, kita lanjut, scroll ke bawah dikit. Di sini ada previous visits to Korea. Pernah nggak kalian visits ke Korea? Kalau pernah silahkan ditulis di sini kapan, tujuannya, dan di kota atau daerah mana. Kalau nggak pernah silahkan dikosongin aja. Terus di sini juga ada previously received scholarship awards from Korean institution. Kalian pernah nggak sih dapat scholarship award dari institusi Korea? Kalau nggak pernah nggak usah diisi. Kalau pernah silahkan diisi. Ini sponsornya dari mana, grant amount-nya, dan juga periodnya kapan. Setelah selesai, ini ya, the answer I have given both are true and correct to the best of my knowledge. If my answer contain any kind of falsehood, I will take any legal responsibility. Jadi kalian please jawab semua data di sini di form nomor 1 ini dengan jujur, nggak usah bohong, jujur aja. Nanti kalau bohong pasti ada konsekuensi di akhirnya, pasti ketahuan. Oke, di sini kalian tulis year-nya 2020, month-nya sekitar September Oktober, day-nya ya terserah kalian itu isi pas tanggal berapa. Kemudian di sini ada applicant's name dan signature, silakan signature pakai pulpen biasa ya. Belvoin. Oke. Nah, sepertinya sudah habis formnya. Oke, sekian dulu penjelasan kali ini. Semoga kalian tidak bingung dengan penjelasan aku kali ini. Udah capek banget ngomong, guys. Semoga ini membantu kalian dan sorry banget kalau ada error-error gak jelas ini tadi. Semoga tetap bisa membantu kalian. Terima kasih.